Apakah kamu pernah punya pengalaman ketika kamu klaim asuransi, klaimmu ditolak? Yuk kita kenali penyebabnya kenapa sebuah klaim asuransi bisa ditolak. Bersama dengan saya, Christy Liman. Berikut adalah beberapa alasan yang mungkin bisa menyebabkan klaim kamu itu ditolak. Yang pertama, polis tidak aktif. Klaim asuransi bisa ditolak kalau polis kamu tidak aktif atau lapse. Dan ada dua keadaan yang menyebabkan polis kamu lapse. Pembayaran premi asuransi jatuh tempo telah melewati masa tenggang atau grace period. Karena itu bayarlah premi asuransi tepat waktu atau setidaknya sampai akhir masa tenggang. Nomor 2, bila polis asuransi berbentuk unit link, polis bisa dianggap lapse bila nilai tunai asuransi tidak cukup menutupi biaya asuransi. Penyebab nomor 2 adalah bukan termasuk manfaat polis. Klaim bukan termasuk manfaat yang dilindungi dalam polis yang kamu pilih. Misalnya, jika dalam polis tidak terdapat manfaat tambahan persalinan, rawat jalan, dan rawat gigi, maka tentu saja asuransimu tidak bisa diklaim untuk manfaat tersebut. Itu clear banget ya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui manfaat apa yang kamu miliki dalam polis asuransimu. Yang ketiga, ini adalah kasus yang juga pernah terjadi, yaitu terjadinya pelanggaran atau kejahatan asuransi. Nah, klaim asuransi kamu akan ditolak jika terbukti adanya kejahatan dalam manfaat yang akan diklaim dan terbukti adanya tindakan kejahatan dalam asuransi. Contohnya adalah seperti ini ya. Misalnya pemegang polis asuransi kesehatan tidak akan dapat mengajukan klaim jika misalnya ia mengalami luka berat akibat dihajar massa ketika melakukan tindak kejahatan. Nah, lalu maksud tindak kejahatan dalam asuransi itu apa sih? Kejahatan asuransi adalah tindakan kebohongan atau sabotase yang dilakukan secara sengaja oleh pemilik polis atau ahli warisnya agar klaim asuransi dibayarkan. Oke, nah kita lihat ya penyebab berikutnya yang mungkin mengakibatkan klaimmu tidak dibayar adalah dokumen tidak lengkap. Ini kerap banget terjadi ya. Pastikan mengetahui semua dokumen harus disediakan saat hendak mengajukan klaim. Satu dokumen yang kurang saja asuransi akan menolak klaim. Berikutnya adalah pre-existing condition. Apa sih pre-existing condition itu? Dalam asuransi kesehatan terdapat istilah pre-existing condition, yaitu kondisi di mana Anda sudah terdiagnosis atau memiliki riwayat penyakit tertentu pada saat mendaftar ke asuransi. Jika terdapat kondisi atau penyakit yang diderita sebelum polis terbit yang tidak kamu sampaikan, maka klaim akan terancam batal. Nah, jadi pastikan kamu menyampaikan riwayat kesehatan kamu secara tepat, lengkap, dan transparan ketika membuka polis. Jangan ada yang disembunyikan karena perusahaan asuransi berhak menolak klaim apabila terjadi kebohongan data. Oke? Nah, yang berikutnya adalah mengajukan klaim dalam masa tunggu. Nah, dalam asuransi itu biasanya ada kebijakan yang dinamakan masa tunggu. Pembeli polis asuransi tidak akan dapat mengajukan klaim bila ternyata sedang dalam masa tunggu untuk polisnya itu. Misal, asuransi kesehatan memiliki masa tunggu 30 hari untuk penyakit biasa, 90 hari untuk penyakit kanker, dan 12 bulan untuk penyakit khusus seperti HIV atau AIDS. Jadi, perlu diperhatikan ya, buku polismu perlu sangat dibaca dengan sangat teliti untuk melihat apa aja sih yang termasuk dalam masa tunggu. Nah, sekarang sudah jelaskan ya apa saja yang bisa membuat klaimmu tidak bisa dibayar. Jadi, jangan negatif dulu bila dari awal ada ternyata klaim asuransimu tidak bisa dibayar. Mungkin saja klaimmu yang tidak dibayar itu masuk dalam kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk informasi dan konsultasi lebih detail mengenai polismu, yuk hubungi saya di nomor telepon di video berikut ini. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama dengan saya Christy Liman.